Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan Pak Sabto Channel ya. Kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran daring kelas 5 tema 6 yaitu tentang panas dan perpindahannya. Subtema 1 yaitu tentang suhu dan kalor. Pembelajaran 5. Sebelum memasuki materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga kita dalam melaksanakan pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oh ya, sebelumnya bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Masih sehat ya? Amin. Dan tetap semangat. Oke, langsung ke materi. Anak-anakku, mari kita simak bacaan berikut. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Diam-diam Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Nah, itu gambar Siti ya. Selanjutnya, setelah kalian amati tadi, coba kalian kerjakan ini ya. Ya, amati dari gambar panci A dan B. Soal nomor 1. Bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Yang nomor 2, manakah panci yang berisi air lebih banyak? A atau B? Nomor 3. Jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidih air di dalamnya? Yang nomor 4, mengapa? Ya, mengapa dari jawaban nomor 3 itu ya. Oke. Lanjut ke latihan. Ayo berlatih. Manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas kalor lebih banyak? Berilah tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Ya. Nanti kalian disuruh menyentang. Tapi ini kita kerjakan bareng-bareng ya. Coba kira-kira mengeringkan pakaian yang sangat basah kira-kira membutuhkan energi panas tidak? Iya, sangat membutuhkan. Jadi kita centang. Berikutnya, mengeringkan pakaian yang setengah basah kira-kira membutuhkan energi panas tidak? Iya, betul. Cukup diangin-angin saja ya. Jadi ini tidak usah dicentang. Yang berikutnya,
mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis. Ya, sapu tangan yang basah dari kain yang tipis, kan kainnya tipis. Ya, kain tipis tidak usah membutuhkan energi panas, cukup diangin-angin saja lagi ya. Oke, jadi ini tidak usah dicentang. Yang berikutnya, mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Ini berhubung berbahan tebal, jadi sangat membutuhkan energi panas lebih banyak, jadi kita centang. Yang berikutnya, mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Rambut panjang itu kan kayaknya lebih tebal ya, jadi juga membutuhkan lebih banyak energi panas ya. Bisa menggunakan hair dryer ya. Berikutnya, mengeringkan rambut pendek setelah keramas. Kan rambutnya pendek ya, tidak usah terlalu banyak, cukup dilap pakai handuk, nanti langsung bisa kering ya. Jadi nggak usah dicentang. Coba kalian amati ya, kira-kira mana saja yang membutuhkan energi panas ya, yang membutuhkan energi panas lebih banyak ya. Coba kalian pahami ya. Oke, setelah kalian pahami, mari kita lanjut. Perubahan akibat perubahan suhu. Ya, anak-anakku, mari kita simak bacaan berikut. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Ya, suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan, yaitu penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu? Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Yang kedua, ban sepeda motor atau mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi jika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda motor dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Bahkan
yang diisi terlalu banyak, udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Yang ketiga, kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada saat malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Yang keempat, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Oke. Yang keempat, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Lanjut. Yang keenam, penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapat panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Oke, selanjutnya yaitu tugas bahasa Indonesia. Apakah yang kamu ketahui tentang paragraf-paragraf pada bacaan di atas tadi? Ya, kamu tinggal isi ya pada paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Cukup 5 saja. Itu setiap paragraf berisi tentang apa? Ya. Oke? Ya. Lanjut. Sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu slendro dan pelog. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut ini. Ya, ada gambar saron, gambar bonang, dan gong. Oke? Ya. Ini adalah saron. Ini adalah bonang ya. Kalau ini adalah gong. Oke. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan.
Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras slendro atau pelok. Oke. Perhatikan lagu daerah di bawah ini dengan seksama dan mintalah guru untuk memperdengarkan lagu di atas. Oke, kita langsung menuju ke lagu yang berjudul Cincang Keling yang berasal dari daerah Jawa Barat. Oke, mari kita saksikan video berikut. Oke, kalian sudah mendengarkan ya lagu yang berjudul Cincang Keling. Selanjutnya yaitu tugas SPDP. Lengkapilah tabel di bawah ini sesuai dengan teks lagu di atas. Ya, kalian nanti tuliskan nama lagu, asal daerah, tangga nada yang dimainkan atau digunakan, arti lirik atau syair lagu, dan kesan yang didapatkan pada saat mendengarkan lagu yang berjudul Cincang Keling. Ya. Selanjutnya ditutup dengan bacaan Alhamdulillah. Demikian materi pembelajaran kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Cukup sekian, bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.